Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janggui lah putih kesadonya. Itulah ciri-ciri awak dari tahun ke tahun, bertambah lama. Sesudah itu badan sakit-sakit, sarawa lapang mati. Ya memang begitu aturannya. Karena kita setiap hari ini maju, tidak ada yang mundur. Maju menuju pintu kubur. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati, dimatikan oleh Allah dalam ridha-Nya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kepada Allah yang dipuji itu kita minta tolong, baik urusan dunia kita maupun urusan agama kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang kita baca setiap saat, bahwa kita mengaku tidak berkuasa, tidak berdaya. Yang berkuasa dan berdaya mempunyai kekuatan itu menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita puji tiap hari, jangan lupa kita memujinya. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai sekarang walaupun beliau tidak pernah kita temukan secara fisik, tapi kita berhubungan dengan beliau dengan salawat. Mudah-mudahan di surga nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, malam sekarang acara kita silaturahmi yang telah lama diistilahkan di Indonesia. Itu lamanya semenjak Pak Soekarno lahir. Istilahnya halalun bihalalin. Kalau kita wakafkan halal bihalal. Sempat kita bertemu muka, jalang menjalang, silau menyilau di hari rayo dari rumah ke rumah. Sebabnya apa? Karena kita yang berdomisili di Padang ini tidak semuanya orang asli Padang. Banyak orang merantau. Kadang-kadang orang merantau tu dapat kerajo di Padang, serupa di PT Semen gua. Orang nan di bawah bukit nan tinggal sini tu ndak dapat. Namanya istilahnya Jawa tu orang tu putra daerah ya. Ayo anak nagari, ndak dapat. Orang Jawa dah dapat. Jadi yang mengatur itu semuanya Allah. Makanya orang yang tinggal di Padang, ada yang berasal dari Solo, ada dari Bukit Tinggi. Kalau lai pitihnya nyo caliak jo kampung hari raya tu. Sebab nak ada pitih tak bisa do pak. Kasih oto saya tak ada pitih 20,000, lai talok jalan Bukit Tinggi. Harus ada pitih 20,000 untuk seoto. Jadi kadang-kadang ada orang tak pulang. Lain tak pulang ke kampung. Kalau tak ada piti ke seoto, tak ada nang kaditurui ke sinan lain. Orang sana lah punah, sawah lah tajua, gurun lah tagadai. Tak ada cik je lain. Tengah lain.
Ada yang pulang kampung, ndak bertemu tamu, ajo halal bihalal kau bertemu. Tapi jangan dianggap halal bihalal ini adalah sesuatu kaum muslimin membuat kita bebas setelah kita berhari raya. Sebab ikut kalimatnya bahasa Arab, tapi orang Arab tidak memakai. Orang Arab sudah raya, kau tidak ada halal bihalal tu pak. Menganya, nyo silaturahim, iya kan? Para jemaah kaum muslimin, silaturahim itu disuruh oleh Allah. Tidak ada pernah basuh kalimat kalian halal bihalal lah, tidak ada. Tapi silaturahim disuruh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, wasallul arham, hubungkanlah silaturahim. Tidak ada Allah menyuruh kalau kamu beriman dengan Allah dan hari yang akhir maka engkau berhalal bihalal, tidak ada. Sebab ini berat pak, abareknya lana segitu kerajaan. Kalau mualal bihalal kalau saja Pak Soekarno lahir, berapa tu? 1901, kini 2022, berapa tahun tu? Nah, tapi Allah di Indonesia kau bagi orang korupsi, anu lah, jadi nancak namanya halal biharam, bukan halal bihalal. Seluruh instansi bapak-bapak, ibu-ibu madon halal bihalal kau mah. Kalau barari kau halal bihalal sedih undang orang. Kaduri, ke Batam, ke Bangkinang, ya kan? Jadi halal bihalal tu bare sesudah kau nan halal sedih kerajaan. Tapi ternyata bapak-bapak ndak itu. Ada senang tertangkap korupsi. Itu namanya yang cocok halal dia. Ada waktu musaji kau secara ketek-ketek ya kan. Jana do pengurus nama liang piti musaji sudah halal bihalal kok. Ya ada orang pak ndak mengurus musaji do manguruyan. Ada. Pernah terjadi di Padang pak, pitih korbannya pakai untuk bini celai. Musajinya nak lihat kecil nak. Ikan hanya kaduan di masyarakat. Jadi kadang-kadang awak jo istilah kau terlampau tinggi memambil, tapi ndak diamalkan. Kau ndak halal bihalal na ba namanya silaturahim. Tapi itu ternyata sudah mendarah mendaging. Kalau di PT Semen Padang dulu kalau masuk tu tak tanggung. Dan halal bihalal tu makanan. Ya kan? Melantak sate, melantak lamang tapai, banyak makanan tu. Ya kan? Atau halal bihalal tu. Jadi yang intisari sebenarnya banyak kita lupa. Silaturahim atau silaturahmi itu perlu. Makanya di dalam sesuatu masyarakat ini ada organisasi kan? Baitujo panti asuhan. Coba etong bara panti asuhan Muhammadiyah di Padang. Banyak. Perguruan tingginya di Bukit Tinggi ada, di Padang ada, di Pekanbaru ada. Baitujo panti asuhan. Kaum muslimin itu kan untuk melanjutkan bagaimana generasi yang tidak punya ayah dan ibu nalah meninggal ayah jo induknya dipelihara di panti asuhan. Ibu-ibunya juga tergabung dengan kesatuan Asyah. Ini sesuatu yang sangat baik sekali. Sehingga terjalin ibu-ibu bapak-bapak dengan itu ukhuwah. Orang yang berukhuwah itu hidupnya akan selalu bapak-bapak merasa kelapangan dan ketenteraman.
Sebab antara satu yang lain tidak ada sifat iri. Yang menghancurkan kita dalam hidup ini iri, Pak. Iri, dengki. Ndak orang nan diri nan juga awak nan tukang iri itu. Kenapa hancur? Kata Nabi begini. Hendaklah engkau jauhkan dirimu dari iri dan dengki. Fa innal hasada, maka sesungguhnya hasad atau dengki itu yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Nabi ndak tertiru de kami Ustaz, memang ndak. Tak bisa Nabi ditiru dah, Pak. Kerana Nabi itu dikandai Allah. Ndak pernah terganggu oleh setan. Apa yang dikerjakannya yang baik-baik tetap istiqamah. Kalau awak enggak, Pak. Ada cele ya, ambok keceng kapak enam pengurus masaji. Ada orang periode yang ketiba dipilih pengurus 5 tahun. Hanya enggak terpilih lah, enggak tahun-tahun tu lah. Pengurus masaji Islam kau dah nak cerita nak. Dek enggak inyo jadi pengurus lainnya enggak mau datang masaji kau lah. Kalau ada cerita ubah perangai lain. Ini terangah dapat tahu. Ini kan? Ada. Tak terpilih awak tak mau saji lah. Berarti nyon kamu saji itu tak makmurkan musaji tu. Ateh namu pengurus. Jadi kalau memakmurkan masjid itu kita tetap datang. Karena pahalanya untuk kita. Kalau sekadar mendengar kaji, Pak, di YouTube sebanyak kaji kediranga. Tapi kalau berkunjung ke masjid seperti sekarang ini apa? Begitu Bapak Ibu tadi melangkah dari rumah, berniat untuk mendengar pengajian ke Masjid Ihsan, saja turun janjang. Tiba salat Isya berjamaah. Kemudian sabar sebentar mendengar kaji. Sudah tu apa pulang, tiba lo di janjang balik, baru malaikat berhenti mendoakan. Adalah nama tanya, doanya tu Ustaz. Kebanyakan orang ko ingin doa, dek malaikat nama doa, inginnya kayu. Lai kayu aja doa ni malaikat tu. Ya kan? Ternyata malaikat ini doanya ndak memintakan kaya. Karena malaikat itu ada yang membagi rezeki kerjanya. Ada yang mengatur turunnya hujan. Ada yang spesial mencabui angok zat. Jadi kan? Ada pekerjaannya seperti itu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Itu namanya Israel. Tak ada kerajaannya lain dari itu tu dah, Pak. Apa siap-siap salah kalau nyo akan datang. Dah tentu dia guru silik. Ya kan? Jenderal. Dah tentu dia tu. Malaikat yang bernama maut. Jadi malaikat sudah tahu masing-masing kita ini apa rezeki untuk kita. Berapa Allah mau memberi kita rezeki. Tu malaikat sudah di dalam tu kini satu lo Ustaz Istawardi, ampunkan dosanya ya Allah. Apabila malaikat tu berhenti mendoaan, lah tiba lawak di janjang rumah awak beko. Jadi ulang-ulang doa tu, Pak. Tapi kalau awak duduk di lapau mendengar pengajian di YouTube, itu ndak dapat dah, Pak. Orang duduk di lapau tu ndak adanya doa ni malaikat tu peganannya pada mino. Tak ada lain dari itu. Ndak dapat doa tu. Ikan? Biasa orang duduk di masjid, inyo pasti zikir, baca Quran, salat sunat. Doa tu saja awak turun tadi sampai awak tiba di rumah. Kecuali, ada kecualinya, Pak. Awak lagi duduk di masjid, tapi tak dapat doa tu dok. Siapa tu orangnya? Orang nalalamo bau tang lahaco, orang nama piutang ko minta bayar, hanya tak mau bayar. Atun tak dapat dari doa tu tu. Ya kan, jadi apa nama utang keluar salah.
Tidak dapat. Tapi kami lagi berencana membayar Ustaz ko hutang ko punya surek-surek. Kami bayar sekian lagi taruh kami cicil. Itu tidak ada dua selai dalam. Kau tidak ada rencana nak membayar. Ya kan? Basi kali itu taruh. Diminta orang pertama berjanji julu-julu terima. Ya kan? Dalam nerima julu-julu indah lo bayar. Berjanji lo lihat. Yang intinya dia tidak akan mau membayar. Basikali saja. Itu tidak dapat doa malaikat walaupun dia berada dalam masjid. Ya kan? Itu kelebihan. Kalau mendengar pengajian bisa di TV ada. Lebih-lebih kalau pakai wifi di rumah awak, YouTube tu bisa dipagadang. Kalau dia pay kan getik sebetul orang tanya. Kalau pasang wifi di rumah, bisa. Gadang bantu ustaz tu bisa, tapi pahala yang seperti di masjid ni tidak dapat. Kemudian siapa yang hadir di masjid ini akan dipermudah oleh Allah karena dia menghadiri majlis ilmu, majlis taklim, kajian-kajian, maka dipermudah oleh Allah jalannya ke surga. Ada bapak-bapak, ibu-ibu nan menamaikan Al-Quran 2 kali khatam misalnya. Ala hari raya kau dibuat 3 kali lain. Jangan sampai tidak baca Quran. Kemudian berapa kita menyumbangkan rezeki yang diberikan Allah untuk panti asuhan di bulan puasa. Ditingkatkan. Sebab kaum muslimin, rezeki yang diberikan Allah itu bukan pahala saja gantinya, tapi rezeki itu dikembalikan oleh Allah dan dilipat gandakan. Jadi seluruh amal itu harus meningkat di bulan Syawal ini, jangan menurun. Itu maka ada hadis Nabi berbunyi, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun." Sianan amalnya seseorang itu lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, orang itu menang. Coba kita tanya manusia ini semua Pak, tidak ada yang ingin kalah dah Pak. Manusia aku ingin menang, beruntung saja. Orang berjudi kan haram tu Pak, inginnya menang. Maka judi itu lingkaran setan. Nan menang ketagihan, nan kalah penasaran. Apabila kau berhentinya tu, nang kecil nama nang bola, panik lemah berhenti bola aja. Nang kecil nang kalah, ikut dojo kambo kadel aja. Atu, ape jo jam tangan. Labi lo jam tangan jo ape, adonya nang kambo kadel. Orang rumah aja. Orang Arab jahiliyah mereka itu loh Pak, kalah bajudi itu bininya nyogaden. Apakah sudah habis jahiliyah itu sekarang? Belum. Orang jahiliyah nan mati di masa Arab dulu memang habis. Tapi nyo kado di masa negari. Orang jahiliyah itu. Orang yang tidak mengerti kaum muslimin apa yang disuruh agama dan apa yang dilarang agama. Di akhirat ini nanti yang diperiksa dulu. Awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Awal pertama amal yang diperiksa oleh Allah setelah kita keluar dari kubur, yang ditanya dahulu itu salat. Tahu go baso nan tak salat go ndak boleh jadi wali nikah. Tahunya. Anyo kana lo di bininya dah. Awak keberalik anak awak bulan ketibul. Anak awak cik ko perusi nak dona lain. Udah nak salat selama ko. Kecik buya nak boleh ayah nan tak salat menikah anak. Salat lauda lo dida lah sudah si nikah ko berhenti lo balik. Ini mempermainkan Allah. Tidak boleh. Salat itu tidak boleh main-main. Itu makanya Allah mengatakan fawailul lil
musallin, celakalah orang yang salat. Lah sudah lo orang salat, laku 2 hari dicat je lah. Tapi kau di 2 salat tu je salat asar. Usalli fardal borongan zuhur dan asar. Iya kan? Tunjuk karate dia melekat nanti. Ya. Nan boleh digabung tu salat awak musafir. Iya kan? Tu boleh tu. Sudah dijamak boleh lo di kasar. Tapi kalau mancat rumah, membasuh auto, orang azan pending dulu. Sebab apa? Memang muazin yang melantunkan azan itu, tapi panggilan itu dari Allah. Panggilan itu tidak sio-sio. Pertama kecil Allah, hayya 'alas shalah. Kalau kita salat berarti kita mendirikan agama. Orang yang mendirikan agama tadi, hayya 'alal falah, raihlah kemenangan. Jadi orang yang memenuhi panggilan Allah itu orang meraih kemenangan atau keberuntungan. Malah doa halal bihalal tu makan saya, tak ada pengajian. Jadi ambo sesuai je Pak Presiden, halal bihalal perlu makan aja. Iya kan? Sesuai. Dia tak makan tu halal bihalal. Bagaimana kita berbuat setelah kita menghindarkan yang haram di bulan Ramadan, kita tetap menghindarkan yang haram itu minimal untuk sabaleh bulan yang ketiba. Bamang kau datuk batehi sabaleh bulan. Tapi lebih nak gaya-gaya kau. Kau tak lama kau dah. Ada nantak kesampai puasa yang ketiba. Ibu-ibu kalau ada suami ibu-ibu nalah umur 70 aja ditinggal-tinggalnya. Kalau nyopasan ibu de anak ke Jakarta, ya kan? Abau udah tu. Puasa suami umur 70 kon tak kalah mau ibu mau urus taala matinya. Ya kan? Bama kau itu kecil Ustaz. Kami orang pensiun kau kan ada WA sama orang pensiun. Indak menjalan enggak seminggu dah Pak. Ada sekawan nama mati mak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau indak di rumah sakit umum, kau indak di rumah sakit semen. Kemudian ibu-ibu dan bapa-bapa para jemaah kita perhitungan sabaleh bulan nang katiba dengan Allah memanggil kita dalam ayat apa yang sebenarnya orang beruntung itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang memelihara kesucian dirinya. Inilah yang kita pelihara agar jangan kotor kembali diri kita setelah Ramadan ini. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam ini, lebih dan kurang. Yang lebih itu semuanya adalah milik Allah. Yang kurang itulah kita. Maka kita mohon kepada Allah kekurangan kita di sana sini mengamalkan agama ini mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah sehingga sempurna masa-masa yang akan datang. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.